Assalamualaikum anak soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, hari ini kita belajar agama Islam, pelajaran ketiga tentang rajin menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. A. Hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu. Yang besar maupun kecil wajib menuntut ilmu. Yang tua maupun muda wajib menuntut ilmu. Jadi, hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Muslim laki-laki maupun muslim perempuan wajib menuntut ilmu. Mau itu anak kecil maupun sudah besar, maupun itu masih muda ataupun sudah tua, kita sebagai muslim harus menuntut ilmu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Oke, kita baca bareng-bareng ya sayang, supaya bisa menjadi ilmu, supaya hafal. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus mengikuti nasihat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi SAW bersabda, berarti kita harus mengikuti perkataannya, sabdanya, bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oke? Muslim laki-laki maupun muslim perempuan wajib menuntut ilmu. Jadi hukumnya wajib ya. Sama halnya seperti sholat. Sholat wajib, tidak boleh ditinggalkan. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Hukumnya wajib. Berarti kita diharuskan untuk menuntut ilmu. Next. Ya, di sini hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Ada 5 bagian. Yang pertama, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kedua, menuntut ilmu sejak lahir sampai meninggal. Ketiga, Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Keempat, menuntut ilmu seperti berjuang di jalan Allah. Kelima, ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Jadi, anjuran tentang menuntut ilmu ada 5 hal, 5 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, menuntut ilmu setinggi-tingginya, menuntut ilmu sejak lahir sampai meninggal. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Yang keempat, menuntut ilmu seperti berjuang di jalan Allah. Yang kelima, ilmu sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, poin yang pertama, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Setiap muslim punya hak yang sama dalam menuntut ilmu. Jadi, setiap muslim mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu. Tidak ada batas yang menghalangi seorang menuntut ilmu, maupun itu orang kaya,
orang yang miskin, sama-sama punya hak untuk menuntut ilmu. Jadi, setiap muslim dianjurkan menuntut ilmu setinggi-tingginya, walaupun menuntut ilmu itu di tempat yang jauh. Ya, jadi walaupun tempat itu jauh, kita harus datangi. Walaupun ilmu itu jauh tempatnya, kita harus datangi. Seperti hadis yang berbunyi, utlubul ilma walau bisin. Jadi, utlubul ilma walau bisin. Sekali lagi, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Jadi tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi anjuran menuntut ilmu itu sangat penting ya. Di sini ditekankan walau sampai ke negeri Cina. Jadi maksudnya itu bukan ke negeri Cina, maksudnya walaupun ilmu itu jauh, kita harus datangi. Ya. Walaupun ilmu itu jauh, misalkan ada ilmu, kita mau sekolah nih. Kalau di perkampungan sana, sekolah itu jauh-jauh, nak. Dia harus menempuh jarak kiloan meter untuk sekolah. Nah, untuk menuntut ilmu, kita semangat ya. Semangat dalam menempuh jarak yang jauh itu. Walaupun jaraknya jauh, kita tetap datangi. Karena sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita harus menuntut ilmu. Jadi setiap muslim punya hak yang sama dalam menuntut ilmu. Kita tidak memandang orang itu miskin ataupun kaya, semuanya sama rata, semuanya diwajibkan, dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Oke? Jadi menuntut ilmu harus setinggi-tingginya. Selanjutnya, menuntut ilmu sejak lahir sampai meninggal. Ya, ini poin kedua. Poin yang pertama tadi menuntut ilmu setinggi-tingginya. Poin yang kedua, menuntut ilmu sejak lahir sampai meninggal. Ya, waktu kita dilahirkan ke alam dunia, kita diazankan oleh ayah kita, oleh orang tua. Nah, suara azan itu adalah ilmu. Jadi dikasih tahu ilmu bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita diberi ilmu, diperdengarkan ayat-ayat Allah, diperdengarkan azan. Nah, azan itu suatu ilmu yang didengarkan ke telinga bayi. Nah, dari lahir aja kita sudah diberikan ilmu kepada orang tua kita, diazankan. Lalu apalagi? Orang tua kita mengajari kita dari kita lahir, ya kan? Dari kita lahir, terus kita bisa merangkak, terus diajarkan bicara, akhirnya kita bisa berbicara, lalu bisa menulis, lalu disekolahkan, ya kan? Terus apa lagi? Lalu diajarkan kita untuk baca tulis, menghafal Al-Quran, sampai kita nanti dewasa, bahkan sampai kita tua, kita wajib untuk menuntut ilmu, ya. Dari sejak dilahirkan sampai kita menutup mata atau meninggal dunia, tidak ada kata untuk kita berhenti menuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu itu tidak ada henti-hentinya. Ya. Orang yang berhenti menuntut ilmu berarti dia bagaikan orang yang mati padahal hidup. Jadi orang yang hidup itu harus menuntut ilmu. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kita lihat banyak orang-orang yang sudah tua itu tetap membaca Al-Quran, tetap mendengarkan kajian, ya. Jadi yang tua juga wajib untuk menuntut ilmu, ya.
yang mudah apalagi kita harus menuntut ilmu. Kita ngaji, kita sekolah, itu untuk menimba ilmu, mengambil ilmu, menuntut ilmu. Kita mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran, nah itu juga menuntut ilmu akhirat. Terus kita ke sekolah, belajar tematik, ya, belajar apalagi belajar yang lain, belajar bahasa Inggris, itu adalah ilmu dunia untuk kita hidup di dunia. Ilmu akhirat juga penting untuk kita hidup di dunia dan di akhirat. Oke? Jadi sejak lahir sampai menutup mata, sampai kita meninggal, menuntut ilmu itu diwajibkan. Tidak ada berhentinya untuk menuntut ilmu. Sampai kita dewasa, sampai kita tua, kita harus menuntut ilmu. Tidak boleh menuntut ilmu kecuali untuk orang yang sudah meninggal. Nah, di sini ada hadisnya. Oh, ini ulama. Sebagaimana ulama terdahulu berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita lafalkan bareng-bareng. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sekali lagi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan atau buayan sampai ke liang lahat atau liang kubur. Jadi, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang kubur. Tuntutlah ilmu itu sejak dari ayunan. Maksudnya dari buayan atau ayunan dari kita terlahir ke dunia. Diayun sama dibuai sama orang tua kita. Itu kita sudah diwajibkan menuntut ilmu. Didengarkan ayat-ayat Al-Quran, diajak ngobrol yang baik-baik. Nah, itu adalah ilmu. Walaupun kita belum ngerti ya, tapi kita sudah bisa mendengar kalimat-kalimat baik. Jadi dari buayan, dari ayunan dari kita lahir, sampai ke liang kubur, sampai ke liang lahat. Artinya sampai kita meninggal, kita wajib menuntut ilmu. Ya. Nah, poin kedua ini menuntut ilmu sejak lahir sampai meninggal. Tidak boleh berhenti menuntut ilmu kecuali orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, poin 3. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi, Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi, orang yang mau keluar menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga sampai ia kembali. Ya, nah, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Di sini siapa yang mau masuk surga? Ya, pasti semuanya ingin masuk surga. Maka kita harus semangat, harus rajin, dan niat kita beribadah kepada Allah, menuntut ilmu karena Allah, ya. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu di sekolah, ya. Menuntut ilmu di pengajian. Semuanya kita niatkan untuk mencari ridho Allah agar jalan kita dimudahkan menuju surga. Dan orang yang menuntut ilmu akan Allah angkat derajatnya, akan Allah tinggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Jadi Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Allah lebih suka orang yang apa? Orang yang mengaji daripada orang yang tidak mengaji.
Makanya kita harus menjadi orang yang berilmu agar kita disayangi dan dicintai oleh Allah. Nah, ini ada hadis keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Oke, jadi sekali lagi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Nah, kita semua ingin masuk surga kan? Tidak ada yang tidak ingin masuk surga, semuanya ingin. Maka jangan malas-malasan untuk menuntut ilmu, rajinlah menuntut ilmu. Oke? Jadi Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Poin yang keempat, menuntut ilmu seperti berjuang di jalan Allah. Jadi, menuntut ilmu seperti berjuang di jalan Allah. Dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas menuntut ilmu akan mendapat pahala dari Allah. Jadi kita harus ikhlas menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu seperti berjuang di jalan Allah. Kita berangkat menuju sekolah, maka langkah yang kita jalan itu satu langkahnya mendapat pahala dari Allah. Langkah kita dicatat sama Allah sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sampai kita selesai menuntut ilmu. Jadi kalau kita mau berangkat ke tempat menuntut ilmu, setiap langkahnya Allah hitung dengan pahala kebaikan. Ya sayang ya. Jadi pahala seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau di sini kita tidak disuruh berperang ya, seperti di negeri Palestina yang berjuang di jalan Allah dengan apa? Berperang, memerangi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Tapi kita di sini pahala berjuang di jalan Allah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita mendapat pahala seperti berjuang di jalan Allah. Ya. Jadi di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Maksudnya sampai dia pulang, sampai dia kembali. Kembali kemana? Pulang kemana? Ke akhirat. Sampai dia meninggal. Sampai dia pulang ke akhirat, ke alam kubur. Jadi, orang yang menuntut ilmu, yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia meninggal dunia. Jadi pahala menuntut ilmu itu sampai kita meninggal. Ya. Kita ada di jalan Allah. Barang siapa yang meninggal di jalan Allah, maka matinya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah. Matinya dalam keadaan baik. Meninggalnya dalam keadaan baik. Siapa yang mau meninggal dalam keadaan baik? Nah, itu harus apa? Harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Oke?
Jadi kita harus ikhlas supaya ilmunya itu sampai kepada kita, agar kita diberi pemahaman oleh Allah, agar kita mudah faham atas ilmu yang sudah kita pelajari. Poin yang kelima, ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Jadi, ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Bekal kita di dunia juga bekal kita di akhirat. Coba dipikirkan, coba. Kalau kita tidak belajar, apa bisa kita jadi orang pintar? Tidak bisa. Kalau kita tidak belajar, maka tidak ada ilmu yang masuk kepada diri kita. Maka kita jadi orang yang bodoh. Kita jadi orang yang hina. Kita jadi orang yang direndahkan. Maksudnya direndahkan apa? Selalu dikata-katai orang. Kita orang yang bodoh. Mau nggak jadi orang yang direndahkan? Tidak mau. Kita nggak mau dikatai-katain orang bodoh ya. Jadi kita harus rajin giat lagi dalam belajar ya. Agar hidup kita tidak dihina orang lain, tidak dikata-katai orang lain. Maka tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berilmu hidupnya akan dihargai orang lain. Siapa yang mau dihargai orang lain? Ya, kita semua ingin dihargai orang lain. Nah, kalau ingin dihargai orang lain, kita harus menjadi orang yang berilmu. Ya, jadi selama kita masih hidup, menuntut ilmu itu wajib. Jadi selama kita masih hidup, menuntut ilmu itu wajib. Orang yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Orang yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu. Jadi barang siapa yang ingin bahagia di dunia, di akhirat, di dunia dan di akhirat, itu harus dengan ilmu. Kita sholat dengan ilmu tidak? Dengan ilmu sayang. Kita sholat dengan ilmu, kita tahu bacaannya, kita tahu sholat itu adalah kewajiban. Kita tahu dari mana? Kita tahu karena kita belajar, karena kita menuntut ilmu. Coba kalau kita tidak ingin mencari tahu, kita tidak ingin belajar, kita tidak ingin sekolah, tidak ingin mengaji, apa yang kita dapat? Tidak ada yang kita dapat, kita tidak tahu apa-apa. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang berilmu, ya. Jadi siapa yang mau bahagia di dunia, kita harus dengan ilmu. Siapa yang mau bahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Siapa yang mau bahagia di keduanya, dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Ya, kita harus menjadi orang yang berilmu. Jangan menjadi orang yang bodoh karena tidak memiliki ilmu. Oke? Siap? Nah, di sini ada Imam Syafi'i berkata, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Sekali lagi kita baca bareng-bareng. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu.
Ya, jadi tadi ada 5 poin ya sayang yang harus kita dianjurkan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu itu harus setinggi-tingginya. Walaupun ilmu itu jauh, harus kita datangi. Yang kedua, menuntut ilmu itu sejak lahir sampai kita meninggal. Jadi tidak ada hentinya menuntut ilmu. Dari lahir sampai kita nanti meninggal, kita diwajibkan menuntut ilmu. Ya. Yang ketiga, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Nah, yang masuk surga, kita semua ingin masuk surga ya. Jadi, orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Poin yang keempat, menuntut ilmu itu seperti berjuang di jalan Allah. Jadi kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu agar kita mendapat pahala dari Allah. Pahalanya seperti berjuang di jalan Allah. Pahalanya sangat besar, Nak. Yang menuntut ilmu, pahalanya seperti berjuang di jalan Allah. Jadi, siapa yang menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali, sampai dia meninggal. Jadi, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, yang Allah sukai, yang Allah cintai. Poin yang kelima, ilmu sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi selama kita masih hidup, kita wajib menuntut ilmu. Jadi kita harus lebih semangat lagi, semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Karena siapa yang menuntut ilmu, maka hidupnya akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di dunia juga di akhirat. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita cari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah. Oke? Sampai di sini materi pendidikan agama Islam. Semoga kita menjadi orang yang berilmu agar bahagia di dunia dan di akhirat, karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya, sama halnya sholat. Kita wajib menuntut ilmu, kita wajib sholat, wajib berpuasa. Kalau wajib itu berarti harus dikerjakan. Oke, thanks for watching. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.